ingatkan kepada saya dan untuk antum sekalian, antum berusaha setiap hari itu untuk baca. Karena kalau kita lihat teman-teman kita kurang baca, ya, bukan hanya orang awam, bahkan para ustadz juga sebagian kurang baca. Kalau dibilang baca, yang pertama kali yang dibaca apa? Al-Quran. Nabi suruh baca Quran sehari berapa juz? Iqra'ul Quran fi syahr. Baca Quran, hatamkan Quran selama sebulan. Artinya maksudnya Nabi hatamkan Quran selama sebulan, berarti sehari baca berapa juz? 1. Antum baca tuh, nanti pulang dari sini baca 1 juz. Kemudian Nabi katakan lagi iqra'u fi ishrin. Bacalah selama 20 hari. Berarti 1 hari 1,5 juz. Iqra'u fi 15. Bacalah selama 15 hari. Hatamkan 15 hari. Berarti sehari 2 juz. Iqra'u fi ashrin. Bacalah selama 10 hari. Berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi sabin wala tazid la dzalik. Bacalah selama sepekan, jangan kurang daripada itu. Artinya kalau kita bisa baca 1 juz, baca. Kalau bisa lagi 1,5 juz. Kalau bisa lagi 2 juz. Kalau bisa 3 juz. Setiap hari antum baca, istri antum baca, anak antum baca. Setiap hari itu baca. Itu yang pertama. Baca Quran tiap hari. Antum akan merasakan barokahnya rumah anak antum. Barokah itu dengan baca Quran barokah. Karena Allah sebutkan bahwa kitab yang paling barokah apa? Al-Quran. Kalau kitab ini barokah, berarti kita bacanya pun barokah. Rumah tangga kita pun barokah dengan baca Al-Quran. Perhatikan tuh, baca Quran setiap hari. Yang kedua, jadi istri antum baca, anak antum baca, antum juga baca. Setiap hari itu, pagi baca, sore baca, malam baca. Harus ada waktu untuk baca Quran. Jangan ditinggalkan. Gak bisa ditinggalkan Quran, baca. Setiap hari. Sekarang kan enggak, sibuk dengan apa? Dengan HP. Quran, tiap hari baca Al-Quran, tiap hari itu. Dan Nabi menyuruh kita suruh baca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, enggak ada bacaan Quran. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Akhrajahu Muslim. Yang kedua, baca hadis Nabi. Baca tuh hadis Nabi. Kalau antum bisa baca Sahih Bukhari, baca 1 hadis saja setiap hari. Muslim 1 hadis, gak usah banyak, 1 hadis saja. Tiap hari 1 hadis, 1 hadis. Masa nggak bisa 1 hadis? 1 hadis aja. Sahih Muslim 1 hadis tiap hari baca. Quran 1 juz atau 2 juz, hadis 1 aja. Masa nggak ada waktu? Masa nggak bisa? Semua nih, yang orang awamnya, yang pelajarnya, yang ustadznya, semuanya. Masa nggak bisa 1 hadis? Nggak sampai 10 menit 1 hadis. Kalau panjang bisa, tapi kalau pendek nggak sampai baca. Sekarang mulai dari mana Ustaz? Arba'in Nawawi baca dulu. Arba'in Nawawi. Mulai dari Arba'in Nawawi antum baca. Baca hadisnya, baca terjemahnya, baca syarahnya. Kemudian yang ketiga, baca buku yang sekarang kita pelajari ini. Mulai misalnya, antum baca. Baca syarah kitab tauhid, baca syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baca Mulia Salaf, baca juga menuntut ilmu jalan menuju surga. Sama satu lagi yang antum harus baca, yang antum nggak boleh tinggalkan tuh tiap hari, doa dan wirid antum baca. Tiap hari itu antum baca. Kemudian yang keempat yang saya ingatkan antum, jangan tinggalkan zikir. Zikir ba'da sholat, zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, antum jangan tinggalkan. Zikir itu benteng kita dari gangguan setan. Dan juga zikir itu menguatkan hati kita dan hubungan kita kepada Allah. Zikir itu menenangkan hati kita. Zikir itu juga menambah ganjaran dan pahala. Antum zikir, jangan tinggalkan tuh zikir. Zikir terus setiap hari. Karena Allah menyuruh kita untuk berzikir sebentar, sedikit atau banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbih kepada Allah pada pagi dan sore. Perhatikan tuh, zikir jangan tinggalkan. Kemudian yang kelima, antum jaga sholat yang 5 waktu. Untuk laki-laki di masjid, yang perempuan juga di rumah jaga sholatnya. Jangan zuhur menjelang asar, jangan asar menjelang maghrib, jangan maghrib pada waktunya. Kerjakan. Antum kerjakan sholat 5 waktu. Jangan lupa juga kerjakan sunnahnya.
qobliyahnya, ba'diyahnya. Orang mengerjakan qobliyah, ba'diyah selama 12 rakaat dijamin dengan apa? Surga. Nah saya heran tuh ikhwan-ikhwan habis sholat ke belakang, gak tahu ngapain ke belakang tuh. Mesti kan zikir, duduk di tempatnya. Selama dia duduk tempat itu, di tempat dia sholat, malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Baca zikir, nggak lama, paling 10 menit, 15 menit. Duduk antum. Sholat sunat juga, kenapa antum nggak kerjakan? Qobliyahnya kerjakan, ba'diyah kerjakan. Nggak banyak waktu. Kalau kita di musola, kita mau sholatnya di rumah nggak ada masalah. Tapi kalau antum jauh, ya di masjid sholatnya. Karena memang sebaik-baik sholat seseorang itu di mana? Di rumah. Kata Nabi, afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang di rumahnya kecuali yang wajib. Jelas tuh, ya. Antum jangan tinggalkan tuh. Antum juga jangan tinggalkan sholat malam. Bangun tengah malam, antum udah ngaji. Apalagi yang dai, ustadz, jangan tinggalkan. Itu pesan tuh dari Rasulullah SAW kepada para sahabat yang masih remaja. Suruh sholat malam. Bahkan Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, ditinggalkan sholat malam. Sholat malam itu untuk menguatkan hati kita, iman kita, hubungan kita dengan Allah. Di saat malam kita berzikir, saat malam kita berdoa kepada Allah. Doakan diri antum, orang tua antum, istri antum, anak antum, kaum muslimin doakan. Bangun tengah malam. Orang beriman selalu bangun tengah malam. Jangan tinggalkan tuh, selalu bangun tengah malam. Antum punya istri, punya anak, punya cucu, antum sehat atau sakit, bangun tengah malam tetap. Minta kepada Allah. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Banyak hadisnya. Di buku Nuntut Ilmu saya juga bawakan itu riwayatnya. Kemudian yang perlu juga antum perhatikan lagi, antum berusaha untuk banyak sedekah. Sedekah. Karena itu sedekah punya kekuatan yang luar biasa. Jangan bakhil, jangan pelit. Apa aja antum yang ada sedekahkan. Meskipun antum miskin, sedekah. Karena bisa saja 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dirham. Sabaqa dirhamun mi'ata dirhamin Rasulullah. Banyakin sedekah. Sedekah itu luar biasa pengaruhnya kepada diri kita, keluarga kita, anak kita, rumah tangga kita, itu luar biasa pengaruhnya. Banyakin sedekah. Jangan ditunda. Sekarang bisa sedekah. Gitu. Jadi perhatikan. Kemudian yang terakhir saya ingatkan, antum yang wajib bagi antum jaga diri antum, keluarga antum dari api neraka. Fokus dengan istri kita, anak. Hatta kita sibuk kerja, kita usaha, kita dagang, kita segala macam, tetap fokus. Istri, anak itu perhatikan. Karena antum akan ditanya oleh Allah tentang apa? Tentang istri antum, tentang anak antum. Akan ditanya dari kiamat nanti. Maka jaga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.